Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, atau juga siapapun yang melihat video tutorial ini. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana proses instalasi sistem operasi jaringan berbasis CLI atau command line. Pada praktek kali ini yang akan saya praktekkan adalah Linux. Untuk Linuxnya menggunakan Debian versi 10.5 atau versi Debian yang terbaru. Kemudian untuk sistem yang kita gunakan untuk instalasi adalah menggunakan salah satu software virtualisasi, yaitu Oracle VirtualBox. Untuk proses instalasi itu sendiri insya Allah tidak akan sesulit yang kalian bayangkan, dan karena kita juga mencobanya menggunakan salah satu software virtualisasi, maka jangan takut salah, karena jika salah pun tidak akan sampai membuat laptop atau komputer kita rusak. Terima kasih. Ayo kita perhatikan, kita praktekkan sama-sama bagaimana cara proses instalasinya. Nah, anak-anak, ini tampilan dari aplikasi virtualisasi VirtualBox. Pada tutorial kali ini saya menggunakan VirtualBox terbaru, kebetulan baru download. Saya menggunakan VirtualBox versi 6.1. Nah, jika VirtualBox kalian menggunakan versi yang berbeda tidak masalah, secara umum langkah-langkahnya sama, hanya tampilan VirtualBox-nya saja nanti yang agak berbeda. Nah, ketika sebelum kita melakukan instalasi, otomatis kamu harus siap dulu file ISO untuk Debian-nya yang bisa kamu download pada mirrornya sekolah. Sebelum kita membuat sebuah mesin virtual baru, ada beberapa tips yang perlu saya tunjukkan, yaitu cara men-setting virtual folder virtual mesin kita. Nah, pada Explore kita siapkan dulu, kamu buka Windows Explorer, kita buat dulu sebuah folder yang nantinya digunakan untuk menyimpan semua file-file virtual mesin yang akan kamu buat. Contohnya di sini saya buat folder dengan nama VirtualOS. Nah, nantinya file-file virtual mesin yang akan kita buat selama belajar akan kita simpan di sini. Bagaimana cara merubah virtual mesinnya? Kita buka lagi VirtualBox-nya. Setelah tadi kita membuat folder VirtualOS yang nantinya akan kita gunakan khusus untuk menyimpan file-file virtual mesin kita. Untuk memasukkannya ke setting VirtualBox bisa kita klik File, Preference. Pada tab General bisa kalian lihat di situ default mesin foldernya adalah mengarah ke C, Users, nama user, dan di situ ada sebuah folder dengan nama VirtualBox VMS. Ini mungkin nama foldernya bisa berbeda-beda tergantung dari versi OS kalian. Nah, kita ganti, kita arahkan ke folder yang tadi kita buat di VirtualOS. Kita select. Kenapa kita arahkan ke E atau D? Tujuannya adalah ketika nanti suatu saat ada kerusakan OS dari laptop kalian dan perlu diinstal ulang OS kalian, maka file virtual mesinnya tidak hilang, sehingga pekerjaan kalian akan aman. Kita klik OK. Nah, sekarang kita akan buat mesin baru. Di sini ada icon new, mungkin tampil ikonnya berbeda jika kalian menggunakan versi VirtualBox yang berbeda. Bisa dengan icon new atau dari file
dari menu mesin new di sini. Kita klik new. Nah, bisa kita lihat di sini opsi mesin folder sudah mengarah ke folder yang kita buat karena sudah kita setting di file preference tadi. Jika kalian menggunakan versi VirtualBox di bawah versi 6.0, maka opsi ini tidak akan muncul, tidak usah khawatir karena sudah kita atur di menu file dan preference tadi. Untuk yang versi VirtualBox 6.0 ke atas, versi ini muncul. Nah, kita beri nama mesin virtual kita, contoh dengan nama Debian_test. Tipenya kita pilih Linux. Versinya ini tergantung dari laptop kalian, apakah 64 bit atau 32 bit, silakan disesuaikan. Otomatis jika laptop kalian 32 bit, di sini juga harus kita pilih 32 bit, dan ISO yang kita download dari Mirror itu juga harus kita milih yang versi 32 bit atau i386. Karena laptop atau komputer saya ini 64 bit, maka di sini kita pilih 64 bit. Kita next. Nah, konfigurasi memori ini berbeda-beda tergantung dari jumlah memori fisik yang ada di laptop kalian. Intinya jangan sampai mengeset terlalu ngepres di batas warna hijau atau bahkan melebihi sampai warna merah. Jika sekalian melakukan seperti itu, maka laptop kalian nanti akan hang. Yang tidak kuat itu nanti Windows bawaannya atau Windows yang ada di OS kalian nanti yang akan hang karena kehabisan memori. Jika RAM kalian besar, contoh punya saya di sini 8 GB, nah, cukup kita beri misalkan 2 GB saja. Klik next. Karena kita ingin membuat yang baru, maka di sini kita pilih create virtual hard disk now. Kita klik create. Nah, VirtualBox ini dia support 3 jenis ekstensi file untuk virtual machine. Ada VDI, VHD, dan VMDK. VDI, VirtualBox Disk Image, ini merupakan ekstensi default yang dihasilkan khusus oleh aplikasi virtualisasi VirtualBox. VHD ini file virtualisasi ekstensi yang dihasilkan oleh aplikasi virtualisasi bawaannya Windows. Biasanya sering menggunakan ini adalah Windows Server. Nah, kalau VMDK itu file ekstensi khusus untuk miliknya VMware. Bagaimana Pak, ini milih yang mana? Kalau hanya untuk latihan bebas, kamu pilih yang manapun, nanti hasilnya akan sama. Cuman tergantung kebutuhan. Kalau VDI ini bisa kita kopikan ke Linux atau Mac, tapi tiga-tiganya pun sekarang juga bisa sih. Nah, jadi intinya tergantung kamu menggunakan aplikasi apa. Kalau selama menggunakan VirtualBox itu lebih support memang VDI seperti itu. Kita klik next. Nah, storage jenis penyimpanan ini ada dynamic, ada fixed. Bisa kamu baca di sini aslinya. Bagaimana bedanya? Intinya adalah terkait pada opsi yang selanjutnya. Nah, yaitu di sini kita menentukan ukuran dari hard disk virtual yang akan kita gunakan. Di sini contoh 8 GB. Jika kita pilih dynamic, walaupun tadi kita tentukan 8 GB, maka file yang dihasilkan oleh VirtualBox ini tidak langsung berukuran 8 GB. Ukurannya berapa? Tergantung sudah kita isi OS atau belum. Jika belum kita isi sebuah sistem operasi, maka filenya akan sangat kecil sekali, bahkan ukurannya hanya kilobyte. Kalau kita menggunakan fixed size, nah, kebalikannya, walaupun belum kita install sebuah sistem operasi, maka ukuran file yang dihasilkan itu akan otomatis langsung membesar sesuai dengan yang kita tentukan di depan nanti. Maka yang lebih fleksibel kita menggunakan yang dinamik. Klik next. Nah, bisa kita lihat di sini langsung mengarah ke folder kita tadi.
ini kita kasih 10 GB. Kalau hanya untuk menginstal Debian CLI cukup, tapi kalau kita berencana untuk menginstal Debian desktop, saya sarankan minimal 20 GB. Karena apa? Nanti rootnya, untuk root sendiri yang untuk sistem itu minimal 10 GB rootnya sendiri, belum yang lain, sehingga membutuhkan yang lebih besar. Karena Debian desktop itu juga yang bikin besar itu file-file GUI atau interface disk, grafik-grafik itu yang membuat filenya mengembang atau besar. Kita klik create. Nah, dari sini kita sudah berhasil membuat sebuah virtual machine. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan instalasi OS pada virtual machine ini. Ini masih kosongan, belum ada apa-apa. Jika kita klik start pun juga masih belum seperti kita beli komputer kosong, belum kita install OS apapun. Kita pilih, kemudian kita klik setting. Nah, kemudian masuk ke menu storage, masuk ke empty. Di sini pada controller IDE-nya kita choose this file, kemudian kita cari ISO yang akan kita gunakan. Nah, ini sudah kita siapkan, Debian 10.5 MD64. ISO yang saya pilih berjenis net install. Karena apa? Karena kita hanya menginstal Debian CLI, dan nantinya proses downloadnya ISO-nya ini juga tidak terlalu lama karena ukurannya kecil. Open, kita klik OK. Nah, kemudian kita start. Nah, jika kalian menggunakan VirtualBox versi di bawah ini, opsi ini biasanya tidak muncul. Biasanya dia langsung stop pada Debian ISO-nya. Nah, ini kita pilih. Karena ini belum kita install sama sekali, maka kita harus start hard disk-nya, kita pilih yang ISO-nya. Kita start. Nah, di sini ada opsi graphical install sama install. Ini bukan berarti ketika kita pilih graphical install berarti nanti kita mau menginstal Debian GUI, tidak. Ini hanya pilihan untuk proses instalasi. Jika kita pilih graphical, maka semua proses instalasi itu akan ditampilkan secara grafis. Ketika kita pilih yang bawahnya, maka proses instalasi akan ditampilkan juga dalam bentuk CLI. Kita pilih yang bawah saja biar cepat jalannya. Nah, kita pilih bahasa untuk proses instalasi, kita pilih English di sini agar lebih mudah memahami, karena kadang kalau menggunakan bahasa Indonesia itu ada beberapa istilah yang kita agak sulit menerjemahkan. Tori kita cari Indonesia. Local settingnya kita pilih default. Game map juga kita pilih default. Nah, untuk bagian hostname itu kalau di Windows itu sama dengan computer name. Misalkan di sini kita pilih Debian _sm. Oh ya, tidak boleh ada underscore. Debian Semegah. Kita klik continue. Domain name kita masukkan ini bebas juga kamu masukkan. Misalkan kita instalasi server di perusahaan mana, disesuaikan dengan domain yang ada di perusahaan tersebut. Kita klik continue. Root password
Kita tentukan password untuk root. Untuk latihan ini saya beri yang mudah saja. Pastikan dan biasakan selalu show password agar kita tahu benar nggak password yang kita ketikkan, karena kadang kita ada salah ketik karena salah pencet keyboard. Kita continue. Untuk kita disuruh untuk memverify password yang tadi, kita ketik ulang, continue. Nah, full name for the user ini kita disuruh masukkan nama user untuk OS kita. Misalkan contoh saya beri user Larjas, kita klik continue. Password untuk user yang tadi kita buat boleh dibedakan, boleh disamakan. Kalau kalian menginstalasi server sungguhan, itu bisa dibedakan untuk menambah keamanan servernya. Tapi jangan lupa dicatat, karena kadang kita kalau kebanyakan user kita sering lupa. Continue. Kita pilih sesuai lokasi kita. Nah, biasanya yang paling mudah itu memang kita menggunakan guided atau use entire disk. Nah, tapi di sini akan kami jelaskan. Pertama kita pilih guided dulu untuk use entire disk. Nah, di bawahnya ada LVM Nana. Untuk LVM ini biasanya tipe partisi untuk LVM ini digunakan untuk server yang memiliki array hard disk. Nah, array hard disk itu akan saya jelaskan di bagian yang lainnya. Untuk server yang hard disknya cuma satu, atau seperti kita ini hanya untuk latihan, kita pilih yang atas saja. Nah, ini hard disk yang kita tentukan tadi 10 GB dari hard disk VirtualBox-nya. Nah, ini ada opsi all files in one partition. Nah, anak-anak bayangnya gini, jika all files in one partition sama saja ketika kita ingin menginstalasi sebuah laptop dengan OS Windows, itu berarti nanti hard disk kita itu hanya dipartisi menjadi satu C saja. Nah, jika /home ini separate /home partition, maka kita memisahkan antara partisi sistem dan partisi data. Berarti contohnya misalkan ketika di Windows ada partisi C dan ada partisi D. Nah, karena di Linux tidak ada pembagian partisi berdasarkan letter drive-nya, sedangkan di Linux itu untuk partisi data itu diberi nama /home. Maka di sini bisa kita pisahkan /home-nya. Nah, untuk /var dan /tmp ini bagaimana Pak? /var dan /tmp ini di Linux itu /var dan tmp itu biasanya digunakan untuk file-file konfigurasi dari daemon atau aplikasi-aplikasi tambahannya itu. Nah, di sini bisa kita pisahkan sehingga nanti tujuannya apa? Ketika ada rusaknya sistem Linux, selain datanya aman, file-file konfigurasi untuk daemon itu juga aman, seperti itu. Nah, untuk pertama kali ini kita pisahkan saja, cukup yang data saja. Kita pilih separate /home partition. Nah, bisa kita lihat anak-anak, kita tadi memilih separate /home, tapi di sini jadinya adalah ada 3 partisi. Nah, kenapa ada 3? Karena ada tambahan swap. Nah, kalian semoga masih ingat apa itu swap di pelajaran ketika kelas 10. Swap itu adalah virtual memory atau memori virtual yang digunakan untuk membantu sistem, membantu kerja sistem. Apalagi ketika memori fisik kita itu berukuran kecil dan sudah habis digunakan untuk sistem, maka swap ini fungsinya untuk itu. Nah, jadi ketika kita pisahkan /home, maka jadinya itu 3. Ada root, atau kalau di Windows itu C-nya ini untuk sistemnya, ada swap untuk virtual memory, dan ada /home. Jika tadi kita pilih all files in one partition, kita pilih hanya satu partisi, maka akan muncul 2, root dan swap. Karena swap ini hukumnya wajib pada sistem operasi berbasis Linux. Nah,
Dari sini aslinya sudah selesai. Kita bisa klik finish partitioning and write change to disk. Tapi di sini saya akan pilih go back. Saya ingin menunjukkan tadi kan kita mempartisi ini berdasarkan otomatis disesuaikan oleh sistem. Otomatisnya di mana ini? Size dari partisi masing-masing partisi itu dibagi secara otomatis oleh sistem. Nah, di sini yang lebih besar adalah /home, diberi 5 GB. Karena logikanya biasanya partisi untuk data itu lebih besar di antara partisi-partisi yang lainnya. Sekarang kita go back, kita akan coba mempartisi secara manual. Nah, kita pilih lagi guided. Nah, kembali ke sini. Nanti di sini kita pilih manual. Nah, di sini kita pilih yang ini, yang harddisknya kita 10 GB. Karena manual di sini muncul keterangan create new empty partition tampil on this device, pilih yes. Nah, di sini ada free space 10 GB. Kita pilih yang free space. Kita pilih create new partition. Nah, yang pertama dibuat adalah partisi untuk sistem atau root yang tadi dilambangkan dengan slash. Kita kasih tadi 3 GB untuk kita kasih 5 GB lah. Oke, continue. Primary untuk sistem. Kita klik beginning. Nah, use as, jika kita enter, ini adalah jenis dari partisi yang bisa kita terapkan. Kalau di Windows itu ada NTFS, ada FAT32. Nah, untuk di Linux itu yang paling baik, yang terbaru itu adalah Extended 4. Nah, kita pilih Extended 4. Mount point, jika kita enter, nah kita bisa menentukan partisi ini nanti untuk partisi apa. Apakah untuk root file system ataukah untuk /home nanti. Nah, untuk yang pertama ini kita pilih untuk root. Untuk yang lainnya biarkan default. Kita klik done. Nah, sudah muncul 5 GB partisi baru jenisnya extended 4 untuk root. Kita pilih free space lagi. Kita create new partition. Ingat tadi partisi yang wajib adalah root dan swap. Swap itu untuk virtual memory. Swap itu ada, walaupun secara tidak tertulis, biasanya ada peraturan yang disepakati oleh para administrator. Swap itu biasanya ukurannya adalah minimal sama dengan RAM fisik. Nah, tapi juga tidak kaku-kaku amat, seumpama tidak sesuai dengan itu juga masih bisa. Itu hanya kesepakatan biasanya saja. Nah, ini kalau untuk ukuran defaultnya itu 2 kali RAM fisik. Misalkan RAM kita 2 GB, maka ukuran swap 4 GB. Tapi karena di sini ukuran harddisk kita sangat terbatas, maka kita ambil kapasitas yang minimal, yaitu sama dengan RAM fisik 2 GB. Karena kita tadi menentukan RAM-nya untuk virtual machine ini adalah 2 GB. Kita klik continue. Ini biarkan default, pilih logical karena sudah bukan untuk root. Kita tetap pilih beginning. Nah, use as, kita pilih swipe area. Oke, kita done. Nah, sekarang terakhir kita bikin untuk /home untuk data kita. Create new partition. Ini sisanya kita biarkan. Kita logical, kemudian use as ini tetap. Nah, di sini mount point-nya pastikan /home. Kalau sudah, klik down setting. Nah, hasilnya sama, 3 partisi dengan ukuran yang kita bedakan dari yang ditentukan oleh otomatis oleh sistem tadi itu. Kita klik finish. Write the change to this, kita pilih yes. Kita tunggu.
pada tahap ini, setelah tadi proses instalasi base system yang selesai, ada opsi scan another CD or DVD. Kita ditawari untuk menyekan CD atau DVD yang lain. Nah, ini kita maksudnya adalah dulu sebelum internet seperti sekarang ini, orang instalasi itu biasanya harus download dulu semua file ISO, CD atau DVD dari internet. Nah, jadi ketika langkah selanjutnya itu nanti kita butuh aplikasi-aplikasi yang lain, kita sudah tidak butuh internet. Tapi karena di sini internet sudah bagus koneksinya, kita tidak perlu mendownload semua installer CD itu, sehingga kita tidak butuh untuk menyekan CD atau DVD yang lainnya. Kita pilih no saja. Nah, di sini ada tampilan kita diminta untuk memasukkan mirror terdekat untuk instalasi aplikasi selanjutnya yang kita butuhkan. Nah, tips untuk mempercepat ini biasanya kita nonaktifkan dulu untuk koneksi internet kita, karena kalau apalagi internet kita lambat, itu bisa membuat proses instalasi ini lebih lambat. Ini nanti kita pilih Indonesia dulu. Ini silakan dipilih sembarang dulu. Pilih continue. Nanti jika dia ngecek tidak ada koneksi internet, maka nanti akan ada opsi untuk kita tidak perlu menggunakan mirror untuk saat ini. Nah, seperti ini. Kita nggak apa-apa, kita go back dulu. Nah, nanti muncul seperti ini, continue without network mirror, yes. Nanti bisa kita masukkan mirrornya setelah proses instalasi selesai. Nah, ini ada opsi participate in the package usage survey. Bisa kita pilih yes, bisa kita pilih no, karena ini opsional. Untuk saat ini kita pilih no saja. Nah, ini pastikan sudah berbintang, karena ini standar sistem utilities untuk servernya. Kita continue. Kalau anak-anak menggunakan file ISO dari DVD, kemungkinan untuk opsional aplikasi tadi itu tidak hanya standar sistem utilities, kemungkinan ada opsi-opsi untuk memilih atau menginstal aplikasi yang lainnya. Tapi tidak masalah. Nanti walaupun di sini kita menggunakan yang ISO yang minimalis, yang net install, nanti kita bisa tetap menginstal aplikasi-aplikasi itu dari internet. Di sini install group bootloader, kita pilih yes. Nah, ini hati-hati, ini dipastikan /dev/sda. Jadi SDA itu biasanya adalah harddisk pertama kita. Jika misalkan kita menginstalasi di server dan itu ada 2 harddisk, pastikan yang kita pilih adalah harddisk yang memang kita akan install Linux di dalamnya. Kita enter. Nah, sudah komplit, kita klik continue. Kita enter. Nah, instalasi sudah selesai, Linux CLI kita sudah jadi. Kita coba login menggunakan user yang tadi kita buat. Nah, sudah selesai. Bagaimana, mudah bukan untuk instalasi Linux CLI? Nah, terima kasih. Nah, itulah tadi langkah-langkah bagaimana proses instalasi sistem operasi berbasis jaringan, dalam hal ini Linux Debian versi 10.5 yang kita install menggunakan software virtualisasi VirtualBox.
Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya insya Allah akan kita sampaikan tentang perintah-perintah dasar induk, di mana itu merupakan ilmu yang sangat utama dan penting sekali bagi kalian seorang calon administrator jaringan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.